Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan data yang mana sudah kita diskusikan, apa itu data, kemudian karakteristiknya apa saja, dan selanjutnya kita juga membahas teknik sampling dalam pengambilan data yang umum dilakukan oleh peneliti. Nah, di video kali ini kita masih fokus membahas tentang data. Dan subtopik kita kali ini adalah tentang statistika data. Oke, jadi kalau kita bicara tentang statistik, ya statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan dari data, melakukan analisis, interpretasi, bahkan penyajian. Ya, jadi kalau kita bicara tentang statistik secara luas itu mencakup tentang teori, metode, teknik dan sebagainya, baik itu dalam bentuk statistik deskriptif maupun inferensial. Jadi nanti sebenarnya secara statistik itu sebenarnya secara eh, pembagian statistik itu nanti bisa dibagi sebenarnya menjadi dua gitu ya, secara umum. Yang pertama adalah eh, statistik deskriptif ya dan inferensial ya. Jadi eh, sebenarnya eh, statistik tadi secara umum belajar tentang ilmu untuk pengumpulan data, analisis dan sebagainya. Dan statistika data sebenarnya lebih spesifik merujuk pada penerapan metode statistik yang ada terhadap data yang eh, digunakan. Jadi fokusnya kepada penggunaan alat-alat statistik dalam menganalisis data tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang statistik, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa statistik tadi secara umum terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama adalah deskriptif, ya, describe gitu ya. Kata describe itu artinya menggambarkan gitu ya. Kemudian ada yang inferensial. Nah, di video kali ini kita akan lebih membahas tentang statistik deskriptif karena topik kita masih terkait data, artinya ketika ada data kita perlu menggambarkan bagaimana data tadi. Kita belum belajar bagaimana membuat kesimpulan, ya, membuat atau mengambil kesimpulan atau membuat sebuah generalisasi terhadap suatu populasi berdasarkan data sampel atau kita kenal dengan istilah statistik inferensial. Kita nanti akan lebih fokus kepada statistik deskriptif yang fokus kepada menggambarkan dan mendeskripsikan data secara ringkas dan informatif. Jadi dari data yang sudah dikasih itu, misal kita diberikan data gitu, atau kita eh, melakukan pengumpulan data, ya, suatu data tadi, bagaimana kita memahami atau menggambarkan gitu. Jadi bagaimana data tadi, berapa banyaknya, kemudian atributnya apa saja, kemudian bisa dalam tabel dan sebagainya. Kita juga nanti bisa melakukan exploratory data dan banyak hal yang bisa kita lakukan mencari tendensinya, apakah eh, dia juga apa tuh namanya eh, sebaran datanya bagaimana, kemudian bagaimana bentuk kurvanya dan sebagainya ya. Jadi kita lebih akan membahas tentang statistik deskriptif ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang statistik deskriptif secara umum akan ada tiga bahasan ini. Yang pertama adalah tentang ukuran ini ya, titik tengah atau measure of central tendency gitu ya. Kemudian dispersion, persebaran, dan kemudian bentuk ya, measure of shape gitu ya. Kita akan bahas satu persatu. Kalau kita bicara tentang central tendency, ini adalah ukuran yang menggambarkan titik tengah. Titik tengah itu bukan selalu rata-rata gitu ya. Mungkin kalau kita ingin memahami
suatu kelas, bagaimana suatu kelas biasanya kita menggunakan rata-rata ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang measure of central tendency ini, kita tidak harus selalu membicara tentang rata-rata ya. Tapi poinnya adalah lebih ke lokasi sentral dari kumpulan data ini. Jadi di mana sih titik yang eh, apa tuh namanya sentral dari data tadi ya? Bagaimana di mana sih apa tuh data tersebut berkumpul gitu? Makanya kita bisa katakan ya. Nah, sebenarnya kita sudah pernah belajar mungkin di SMA ya eh, terkait central tendency ini ya, mean, median, mode gitu ya, atau modus gitu ya. Mean artinya rata-rata ya. Jadi kalau kita bicara tentang rata-rata adalah eh, total gitu ya, sum dari semua data dibagi dengan nilainya gitu ya, dengan jumlah nilai dengan jumlah datanya gitu ya. Misal kita punya sigma eh, i dimulai dari 1 sampai n gitu ya. Kemudian eh, dibagi dengan jumlahnya gitu ya, dengan jumlah datanya tadi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita punya data eh, misal nilai mahasiswa itu nilai 90, 80, 70 dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan, kita melakukan sum dari semuanya, kemudian kita count gitu ya, count berapa jumlahnya tadi. Itu itu adalah rata-rata ya. Tapi kalau kita bicara tentang central tendency itu sebenarnya tidak harus tentang rata-rata. Jadi akan ada kasus di mana rata-rata itu kurang cocok digunakan. Yang kedua ada namanya median ya. Median ini adalah nilai tengah ketika data diurutkan. Jadi kalau kita punya data gitu ya, kita harus urutkan terlebih dahulu. Jadi dari yang paling kecil, dari yang paling kecil adalah 1, 2, 3, 7, 8, 10, 20, 70 sampai 90 dan seterusnya ya. Kita harus urutkan terlebih dahulu dan kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah artinya berada di posisi paling tengah. Misal ini 3, 4, ya ini berarti nilai tengahnya ya. Jadi setelah diurutkan. Kemudian modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Biasanya eh, kalau di case eh, yang mungkin nanti akan kita pakai adalah dalam bentuknya categorical data. Jadi entah nominal, entah ordinal gitu ya. Kalau kita ingin mencari tahu nilai yang paling banyak muncul, biasanya lebih banyak menggunakan modus atau mode ini. Nah, kita akan coba lihat kapan sih kita menggunakan mean, median, dan mode gitu ya. Jadi tidak selalu kalau kita bicara tentang eh, di tengah itu bicara tentang mean gitu ya atau rata-rata. Nah, kita akan gunakan mean gitu ya atau rata-rata ketika data tadi tidak memiliki outlier. Outlier itu pencilan. Jadi kalau misal kita punya data gitu ya berada di titik-titik ini gitu ya. Tiba-tiba ada yang paling tinggi gitu ya atau paling rendah. Nah, itu kita sebenarnya pencilan mudahnya seperti itu. Contoh misal kita ingin mm, apa ya melakukan pengamatan gitu ya, melakukan penelitian terhadap karyawan gitu ya misal. Nah, karyawan gaji karyawan mungkin ada di sekitar range seperti ini gitu ya, misal antara 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta dan sebagainya gitu ya. Tapi ada yang gajinya sangat ekstrim, misal gajinya adalah 100 juta misal. Nah, ini adalah pencilan gitu ya. Artinya data ini bisa saja merusak nilai titik tengah ketika kita gunakan BIM. Contoh misal, kalau kita punya data eh, ada sekian pegawai gitu ya, ada sekian pegawai, misal pegawai pertama gajinya adalah 1 juta, kemudian ada lagi 1 juta, ada lagi 2 juta, 2 juta, ada 2 juta, 3 juta, dan 3 juta, ini mudah aja yang 4 juta, 5 juta, kemudian ada yang 20 juta. Nah, 20 juta. Ini kalau kita hitung rata-ratanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 ada 10 pegawai ya. Kalau kita jumlah ada 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 18, 23, 43 ya. 43 juta dibagi 10 gitu ya. Artinya mungkin sekitar 4,3. Jadi kalau kita eh, suatu perusahaan gitu, misal dari N pegawai gitu yang mana datanya kurang lebih
bentuknya seperti ini gitu ya. Sebagian besar gitu ya, hampir hampir semuanya di angka sekian gitu, tapi ada beberapa yang sangat ekstrim, misal 20 30 gitu ya, hanya ada beberapa orang saja. Dan kalau kita hitung menggunakan rata-rata, maka eh, nilai tengahnya kita dapatkan adalah 4,3. Jadi kita bisa katakan, oh rata-rata kerja di perusahaan ini tuh besar gajinya 4,3. Padahal sebenarnya yang angka 4 hanya satu orang di sini. Ini gitu ya. Sisanya hanya kebanyakan, ini kalau kita lihat ini kebanyakan malah di bawah 4. Artinya apa? Artinya ketika kita punya outlier atau pencilan data, entah semakin tinggi atau paling tinggi sekali atau rendah sekali, itu bisa ngerusak titik tengahnya, maka min nggak cocok. Tapi ketika punya data yang hmm, cukup dekat gitu ya, cukup dekat, maka min itu cenderung lebih bagus gitu ya, lebih bagus. Ya, misal ketika kita punya nilai kuliah gitu ya, nilai cuma 1 sampai 100 gitu ya. Nah, tentu nilai 1 2 itu jangan sekali gitu. Mungkin ya standar misalnya 40, 47, 60, 75 dan sebagainya yang mana tidak terlalu jauh, maka min itu cukup baik kita lakukan. Jadi min itu cocok digunakan ketika data itu tidak memiliki outlier ya, yang signifikan ya. Tentu ada perbedaannya tapi eh, tidak terlalu signifikan ya. Dan distribusi data cenderung normal ya, cenderung normal distribusinya, kurvanya seperti ini gitu ya. Jadi ada dari rendah, kemudian ada puncak dan ada turun ya. Eh, Nanti rata-ratanya biasanya di sekitar tengah ini. Nah, itu adalah penggunaan min. Jadi kalau kita mendengar kabar, oh kemiskinan turun sekian persen, atau mungkin eh, kita katakan misal ada kemiskinan di angka sekian, di rata sekian, penghasilan warga Indonesia mencapai 5 juta dan sebagainya, itu bukan berarti benar-benar eh, seperti itu semuanya ya, karena bisa jadi sebagian besar gajinya rendah, tapi ada beberapa pihak, beberapa orang yang gajinya luar biasa besarnya ya, ratusan juta atau mungkin bahkan sampai miliar gitu ya dalam 1 bulan. Nah, yang kedua kita bisa gunakan median. Nah, median ini kita gunakan ketika kita punya outlier ya. Jadi saat kita punya outlier lebih cocok kita menggunakan median. Contoh dengan data yang ada tadi, kita akan teruskan. Di mana tadi data kita adalah ini gitu ya. Coba saya hapus dulu. Oke, biar agak rapi. Oke, ini adalah data kita tadi. Kalau median artinya nilai tengah ya. Jadi kalau nilai tengah dari ini adalah ini gitu ya, sekitar ini gitu ya. Ya, dua, antara 2 atau 3 gitu, mungkin 2,5 gitu berarti ya, sekitar inilah mungkin ya. Jadi ini lebih make sense gitu ya dibanding dengan angka 4 ya, karena sebagian besar angkanya ada di sini gitu. Nah, median itu cocok untuk distribusi yang sorry, untuk data yang tidak walaupun punya outlier gitu. Nah, kalau kita punya data yang mempunyai outlier seperti ini, sebenarnya kita masih bisa gunakan mean ya dengan menghapus outlier tadi ya. Misal kalau kita hapus outlier ini ya, ya tentu kita operasinya adalah berapa ini berarti? 23 dibagi 9. Nah, ini mungkin sekitar 2 koma ya harusnya ya. 2 itu 18 ya, 2 koma. Nah, ini hampir mirip ya, hampir mirip ya. Jadi kita bisa gunakan min ketika outlier yang ada tadi kita bisa hapuskan gitu. Hanya untuk melihat titik tengahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau ketika ada outlier, kita tidak perlu hapus outlier tadi, tapi kita bisa gunakan median. Yang mana kita harus urutkan terlebih dahulu, itu harus ya. Kemudian mode gitu ya. Ketika bentuknya tadi categorical data ya. Yang bentuknya ya ordinal gitu ya, atau nominal gitu ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Bentuknya adalah eh, ya tadi ya, bukan bukan bentuk numerik seperti ini. Oke, itu ya, jadi titik tengah yang mana sebenarnya teman-teman sudah paham semuanya. Tapi kalau di SMA mungkin lebih kepada pokoknya punya data dihitung gitu aja. Tapi di sini kalau kita bicara tentang memahami data gitu ya, itu memang terkadang kita untuk memahami titik tengahnya itu bisa gunakan 3 bentuk ini, 3 pilihan. Oke, nah
Yang kedua ada namanya measure of dispersion. Dispersion itu adalah persebaran. Jadi bagaimana data tadi itu tersebar gitu atau seberapa bervariasi data tadi di sekitar pusatnya. Jadi kalau misal kita punya data gitu ya, mudahnya tadi seperti data gaji tadi gitu misal ya kalau kita bikin eh, ini ya grafik gitu ya, misalnya ini satu, dua, tiga, misalnya ini satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya ini ya, dari misal sampai 20 atau 100 gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini tadi, ya kurang lebih akan berkisar di sini. Nah, ini adalah gaji-gajinya. Ternyata ada yang di sini, ada yang di sini gitu ya. Tapi hanya beberapa. Nah, dari sini kita bisa melihat seberapa tersebar datanya tadi ya. Kalau kita misal menghitung tadi rata-ratanya ada di sekitar sini, ya, ya berarti ya kita bisa tahu tersebarnya seperti apa gitu. Nah, ada beberapa ukuran yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah range. Range itu adalah selisih antara nilai maksimum dengan minimum. Ya range ya. Jadi artinya misal kalau tadi kita misal ini 20 gitu ya. Ini 20 gitu ya. Jadi kalau kita punya data gaji tadi, ya artinya dari gaji sini sebenarnya range gitu ya. Dari yang paling kecil sampai yang paling paling besar gitu ya. Paling kecil dan paling besar. Ya, biasanya dia dirumuskan adalah range itu adalah max dikurangin min gitu. Maxnya berapa? Misal 20 dikurangin satu. Range adalah 19 ini ya. Dari angka satu ini sampai ke 20 ini. Kemudian ada variance. Variance adalah nanti kita akan lihat rumusnya semua adalah rata-rata kuadrat dari deviasi tiap data terhadap min gitu. Jadi selain variance ada juga namanya standard deviation gitu ya, atau simpangan baku. Jadi simpangan baku ini adalah apa dari variance tadi. Nah, eh, kalau kita bicara tentang variance dan standar deviasi, keduanya ini merupakan konsep dalam statistik untuk mengukur sebaran data ya, ya selain range tadi ya. Tapi variance itu dinyatakan dalam kuadrat dari data asli. Jadi di sini akan ada kalau kita next mungkin ya, eh, ya di sini next ya, range adalah max min kurangi min, variance itu adalah di sini kalau kita lihat adalah eh, ada kuadrat di sini ya. Ada kuadrat dan standar deviasi adalah akar dari variance. Nah, variance tadi dinyatakan dalam satuan kuadrat dari data asli sehingga biasanya lebih sulit diinterpretasikan karena beda dari data aslinya. Yang biasanya digunakan lebih umum biasanya menggunakan standar deviasi ya, karena menggunakan satuan yang sama dengan data asli sehingga bisa lebih dipahami ya. Ini adalah kurang lebih rumusnya gitu ya. Jadi sigma i dari satu sampai n di mana nilai x-nya tadi artinya di x itu titik-titik tadi ini tadi ya. Ini ya seberapa dekat gitu ya. Min gitu ya, min. Min itu tadi rata-ratanya gitu ya. Nah, semakin nilai standar deviasi tadi itu semakin kecil ya, semakin mendekati nol, artinya data data tadi itu semakin dekat dengan minusnya. Jadi kalau kita misal punya sebaran data seperti ini, nah jarak ini ke sini tuh hanya kecil sekali, ini ke sini gitu ya, ini ke sini, ini ke sini ya, ini. Ya. Jadi kalau kita punya data yang misalnya ini rata-ratanya di sini, kita punya data yang tersebar seperti ini, ya. Oke, artinya ini eh, variance atau standar deviasinya jauh gitu ya, karena tinggi gitu ya, karena tersebar sekali. Beda kalau kita punya data yang seperti ini. Ini mendekati nol ya, karena cukup dekat gitu ya, artinya cukup dekat ya. Artinya kalau kita kurangkan ini artinya ya mendekati nol gitu sih. Itu adalah varians dan standar deviasi. Selanjutnya ada eh, interkuartil. Ya, ini agak kotor. Saya coba hapus dulu ya. Interkuartil itu artinya eh, rentang antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi kalau kita menggambarkan tadi mungkin ya mungkin ya. Oke, kalau kita menggambarkan
seperti ini tadi gitu ya, sebuah grafis, sebuah grafik gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa bagi jadi eh, beberapa kuartil gitu ya, beberapa kuartil. Ya. Kalau kita bicara tentang kuartil, biasanya dibagi empat gitu ya. Ada yang berada di sini ada ini min gitu ya. Ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini max, gitu ya, ini maxnya. Ya, jadi kita bisa tahu dia berada di rentan yang mana. Misal kalau di contohnya adalah seperti ini, ya artinya banyak titik di sini. Oh, dia berada di sini gitu ya. Q1 artinya datanya lebih rendah gitu, lebih kecil-kecil gitu ya. Kalau lebih ke kanan semakin besar nilainya. Nah, interquartile range itu adalah rentang antara kuartil pertama dan kuartil ketiga. Jadi ya, antara ini, antara ini dengan ini. Ya, dengan ini. Ya, jadi untuk menggambarkan nilai tengahnya, biasanya ada berada di sekitar ini di dua ini tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada beberapa ukuran yang lain ya. Ya, tapi ini beberapa seperti range, varian, standar deviasi, interquartile range itu banyak dipakai atau harus dipahami sebagai ukuran-ukuran yang umum gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita bicara central tendency, kemudian ada dispersion, kemudian selanjutnya adalah shape gitu ya. Shape itu adalah bentuk gitu ya. Jadi bagaimana menggambarkan bentuk distribusi data. Distribusi data tadi bahwa ketika data tadi kita gambarkan itu bisa kita visualkan dalam bentuk grafis seperti ini ya. Artinya eh, ya, artinya data itu ada yang di bawah gitu ya, banyak yang di bawah, mungkin ada yang tinggi gitu ya, puncaknya gitu. Misal kalau kita katakan ini adalah sebuah timeline gitu ya, di titik yang paling tinggi adalah berada banyak terjadi satu hal tadi gitu ya, atau di sini banyak terjadi ya nilai-nilai gitu ya yang diperoleh dari data tadi. Nah, kalau kita bicara tentang measure of shape ini atau bentuk distribusi data tadi, eh, ukuran ini akan menggambarkan kepada kita apakah data tadi simetris gitu ya, atau miring, atau runcing gitu ya. Nah, secara umum akan ada dua, ada namanya skewness ya, atau kemiringan, yang kedua ada namanya kurtosis atau keruncingan gitu ya. Yang pertama adalah kemiringan. Seberapa miring gitu, miring ke kiri, miring ke kanan, atau simetris. Simetris artinya ya di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau kalau kita bicara tentang eh, miring ke kiri gitu ya, oh sorry, miring ke kanan atau eh, positif skewness ya, positif skewness ya, eh, itu artinya sebagian besar berada di sebelah kiri. Nah ini, bagian besar di sebelah kiri. Jadi kalau misal contohnya adalah nilai dari mahasiswa gitu ya, nilai kuliah gitu, misal kuliah penambangan data, kuisnya ini antara 0, 10, 20, 30 gitu ya, ini 100 gitu ya. Banyak yang berada di titik ini tinggi gitu ya, titiknya. Atau mungkin kalau saya gambarkan seperti ini gitu ya, biar lebih kayak gini, ya, artinya banyak yang nilainya rendah. Ya, jadi ini namanya positive skewness ya, atau positively skewed. Ya. Miring ke kanan, ya, miring ke kanan. Artinya kalau kita melihat gambar seperti ini, bisa katakan bahwa oh nilai ujiannya kebanyakan jelek gitu ya, rendah. Sebaliknya, kalau kita katakan dia adalah negatif skewness ya, atau kemiringan negatif gitu ya, artinya sebagian besar datanya berada di sebelah kanan ya. Jadi kalau di sini gambar satunya adalah seperti ini. Artinya banyak nilai yang bagus gitu, misal di atas 80, 80, 90, 100 gitu. Hanya ada beberapa yang ada di range antara 0 sampai 80 tadi. Ya. Jadi kalau kita mengplot gitu ya, menggambarkan data dalam bentuk grafik seperti ini, kita bisa dengan mudah memahami sebenarnya data ini tuh apa yang terjadi dari data ini gitu ya, dari nilai-nilai ini. Ya. Jadi ini adalah deskriptif statistik gitu ya, statistik deskriptif tadi gitu ya, yang menggambarkan bagaimana data itu ya fenomena dari data tadi itu ini gitu ya, ya menggambarkan dari data tadi gitu sih.
Nah, itu adalah positif skewness dan negatif skewness. Nah, kalau kita bicara simetri gitu ya, yaitu normal gitu, seperti distribusi normal gitu ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, mungkin ya, ya ada sekitar berada di puncak tengah, ini namanya adalah simetris gitu ya. Simetris artinya nilainya cenderung ya, ya cenderung di tengah gitu ya, cenderung di tengah. Jadi yang nilainya rendah atau tinggi hanya beberapa, tapi kebanyakan nilainya di tengah-tengah standar gitu ya. Nah, itu berdasarkan bentuknya. eh, Lebih ke kemiringan ya atau skewness gitu ya. Seberapa miring gitu ya. Miring kanan, miring kiri gitu atau simetris. Selanjutnya yang kedua adalah kurtosis. Jadi kurtosis ini eh, mengukur tingkat keruncingan. Jadi secara umum dibagi dua, ada leptokurtik dan platykurtik gitu ya. Leptokurtik. Mungkin ada tengahnya adalah mesokurtik. Ya, jadi bentuknya seperti ya distribusi normal, tapi leptokurtik ini lebih runcing, lebih runcing. Ini lebih runcing. Ya, nah, ini runcing, ini lebih tidak runcing gitu ya. Jadi leptokurtit ini eh, merupakan distribusi dengan ekor yang lebih tebal dan kebalikannya platypus itu lebih lebih tipis. Ini maksudnya apa? Artinya eh, artinya adalah eh, semakin runcing, semakin runcing, ya. Artinya semakin ekstrim muncul nilai-nilai ekstrim ya, muncul nilai-nilai ekstrim. Nilainya cukup jauh-jauh gitu ya. Misal ada yang bagus sekali, ada yang jelek sekali kayak gitu. Semakin dia landai ya seperti ini ya, berarti itu semakin lebih mirip nilainya, lebih mirip. Jadi kalau misal kita mendapatkan plot yang semakin runcing seperti ini, artinya nilainya mungkin cukup cukup jauh-jauh, mungkin ada yang rendah banget, ada yang tinggi banget kayak gitu. Nah, kalau semakin landai seperti ini ya, berarti kurtit itu artinya semakin semakin mirip gitu ya. Mungkin kita lihat contoh gitu ya, ada eh, suatu ini ya distribusi plot distribusi seperti ini. Jadi kita bisa katakan dia bentuknya adalah normal, normal distribution ya. Normal distribution artinya ya seperti ini ya, itu ya. Oke, jadi yang normal bentuknya gitu. Kemudian ada laptop kurtit yang nilainya cukup 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 runcing. Runcing artinya nilai yang nah yang bisa jadi dan nilai ekstrem gitu ya, yang berbeda sekali gitu. Sedangkan kalau kurtit ini cenderung lebih lebih stabil nilainya ya. Kalau kita lihat di sini ada ya sekitar 40, 30 dan sebagainya. Tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh jaraknya. Sedangkan kalau kita lihat di laptop kurtit yang di atasnya tadi ini cukup cukup signifikan ya. Di sini 200 gitu ya, sampai 150, di sini ada sampai 50. Jadi cukup jauh jaraknya. Oke, itu berdasarkan bentuk. Jadi ada secara umum ada tiga tadi gitu ya, berdasarkan titik tengahnya, berdasarkan persebarannya atau dispersion tadi, measure of dispersion. Yang ketiga adalah berdasarkan bentuknya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara statik deskriptif, bukan cuma itu saja. Jadi ada bentuk-bentuk yang lain. Bentuk yang lain, misal bentuknya adalah tabulasi data, table gitu ya, table. Jadi kalau kita punya table gitu ya, itu sebenarnya adalah bentuk dari statistik deskriptif ya, pengelompokan berdasarkan bentuk tabel untuk datanya gitu ya. Atau bisa juga dalam bentuk visualisasi data. Jadi tentu memahami tabel itu eh, cukup cukup susah ya mungkin ya. Tapi dengan penggambaran dalam bentuk visualisasi seperti bar chart, line chart, pie chart dan sebagainya tadi akan lebih memudahkan. Bar chart itu adalah grafik batang seperti ini ya. Entah batangnya eh, seperti ini vertikal atau horizontal ya. Oke.
Kita juga pernah lihat yang bentuknya seperti ini gitu ya. Ya, juga termasuk bar chart gitu ya. Di mana bar chart ini cocok digunakan untuk menampilkan nilai dari bentuk-bentuk kategorikal gitu ya, kategorikal data gitu ya. Misal berapa jumlah mahasiswa dari setiap fakultas gitu. Berapa jumlah laki-laki dan perempuan, berapa jumlah dan sebagainya, berapa total penjualan setiap produk dan sebagainya. Ya, bentuknya kategori seperti ini. Sebenarnya mirip dengan pie chart gitu ya, pie chart ya. Tapi biasanya pie chart itu bukan nilai sebenarnya, tapi dalam persentase. Jadi total persentase ada 100%. Oh, misal ini secara umum ya. Secara umum, eh, nah, misal kalau kita lihat di sini, ini mungkin setengah kurang gitu ya, mungkin sekitar 35% gitu ya. Sedangkan ini, oh misalnya jumlah laki-laki dan perempuan, perempuannya ada 35%, laki-lakinya misal 65%, kurang lebih seperti itu ya. Cocok digunakan untuk kategori data yang tidak terlalu banyak irisannya dan eh, nilainya dalam bentuk persentase ya 100%. Jadi kita nggak terlalu butuh nilai aslinya. Kemudian kita juga bisa memplot ini apa tuh namanya nilai eh, dalam bentuk line chart garis gitu ya. Ini biasanya cocok untuk data-data time series, misal membandingkan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan. Misal, oh, nilai mahasiswa atau jumlah mahasiswa suatu universitas dari tahun ke tahun dari 2021, 2022 dan seterusnya. Biasanya cocok untuk time series. Kemudian kemudian selanjutnya ada namanya histogram. Histogram. Jadi sebenarnya histogram itu ada bentuk distribusi ya, distribusi ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang histogram adalah distribusi yang bentuknya grafik batang. Jadi ini adalah batang-batang gitu ya. Biasanya dibentuk seperti itu atau bin gitu ya biasanya. Ya. Jadi grafik batang yang menampilkan distribusi frekuensi ya dari data numerik ya. Artinya kita punya data numerik yang dibuat dalam bentuk grafik batang ya sehingga kita bisa tahu gitu ya jumlah frekuensi dalam setiap batang tadi. Jadi biasanya dibagi menjadi bin gitu istilahnya bin atau interval atau kelompok nilai sehingga kita tahu seberapa banyak kelompok nilai tadi gitu ya. Misal kelompok nilai tadi itu antara satu range gitu ya antara range sekian gitu ya itu seberapa besar nilainya. Misal umur gitu ya umur antara 0 sampai misal 80 tahun gitu ya kita nggak ngeplot umur 1, 2, 3 sampai 80 tahun tapi kita buat misal oh 0 sampai 5 tahun 5 sampai 10 tahun 10 sampai 15 tahun kita bisa tahu di range umur sekian ya misal 0 sampai 5 itu artinya balita gitu sih ya 5 sampai 10 misal apa gitu ya anak kecil gitu ya, kemudian remaja dan sebagainya. Jadi mengkategorikan berdasarkan eh, interval umur gitu, misal salah satu contohnya. Kemudian ada juga namanya scatter plot. Scatter plot. Jadi scatter plot itu biasanya digunakan untuk menampilkan data-data numerik gitu ya, hubungan antara satu atribut dengan atribut lain yang bentuknya numerik. Jadi misal kita ingin membuat ini ya melihat ini gitu ya hubungan antara nilai UTS mahasiswa dengan tugasnya gitu ya misal tugas ya apakah memang punya hubungan gitu ya ya oh ternyata cukup random gitu ya nilai UTS-nya cukup tinggi gitu di sini ternyata nilainya tugasnya rendah kayak gitu kalau yang linear biasanya bentuknya seperti ini ya bisa seperti ini gitu ya. Nah, tidak harus garis banget tapi kurang lebih ada polanya ya bahwa ketika tugasnya bagus, kemungkinan besar juga UTS-nya juga bagus. Itu yang bentuk linier. Nah, jadi cocok digunakan untuk scatter untuk menampilkan dua atribut data numerik. Kalau lebih dari dua, biasanya kita bentuk namanya bubble chart gitu yang ada variasinya. Misal titiknya itu bukan satu ukuran, tapi bisa jadi ada yang besar, ada yang kecil, atau warnanya atau bentuk.
Itu artinya memetakan lebih dari dua atribut atribut atau ini ya, data numerik gitu ya. Kemudian ada yang namanya box plot ya. Box plot. Jadi box plot itu eh, cukup banyak digunakan ya, di mana box plot ini menampilkan ringkasan eh, 5 nilai statistik dari data. Jadi nilai minimum gitu ya. Ini nilai minimum ya, min gitu ya. Ini kemudian nilai maksimum, kemudian ada Q1, ini Q1, ini Q2, oh, ini minnya atau sorry ini Q3 ya, Q3, ini Q2-nya gitu ya. Q2-nya min gitu ya, atau ini yang satunya median kayak gitu. Jadi menggambarkan nilai ini gitu ya. Nilai min, nilai Q1, Q2 atau median gitu ya. Kemudian Q3-nya, kemudian nilai maksimalnya dan pencilan. Jadi pencilan di sini atau outlier di sini itu biasanya kalau kita keplot pakai ini ya, box plot gitu ya. eh, Dia apa tuh namanya? me- Melihatkan ini gitu ya. eh, Titik-titik gitu biasanya kita temukan titik-titik di sini gitu ya. Artinya titik-titik itu berada melewati nilai maksimal gitu atau minimal gitu ya. Nah, ini biasanya titik-titik ini sebenarnya outlier ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, biasanya cocok untuk tadi melihat pencilan-pencilan. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat kita bahas. Semoga bisa dipahami. Ya, selesai. Itunya ya mungkin ya. Oke, udah habis. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kita pelajari di sini lebih ke statistik deskriptif, di mana kita bisa memahami atau menggambarkan data yang ada tadi, yang seperti apa. Bisa bentuknya table, kemudian chart, gitu ya, atau lainnya gitu ya. Yang tiga awal tadi kita bisa melihat titik tengahnya atau mungkin eh, bentuknya atau persebarannya, gitu. Nah, jenis yang lain yaitu inferensial, statistik inferensial mungkin kita tidak bahas di video kali ini. Jadi kurang lebih seperti ini kita masih belajar tentang data gitu ya. Eh, Kalau di video sebelumnya kita belajar tentang karakteristik data dan sebagainya gitu ya, teknik pengambilan data. Di sini kita lebih bicara tentang eh, bagaimana menggambarkan data tadi gitu ya, dengan statistik deskriptif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, satu lagi mungkin box plot tadi mungkin lebih dikenal juga dengan box and whisker plot gitu ya. Whisker plot itu adalah garisnya tadi, whiskernya tadi. Ya, jadi kalau ada istilah box and whisker plot itu maksudnya adalah box plot ini juga. Oke, itu aja. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.